buat saran aja ke teman-teman terutama para pemula ya. Sekarang ada beberapa hal yang berubah ya guys. Power kita itu lebih cepat naiknya guys. Bakal lebih cepat tuh guys, tuh kan. Langsung selesai. Halo cuy. Sini kita mau mulai membuat akun baru ya. Seperti biasa, di awal kita akan memilih peradaban yang paling cocok untuk tentu saja bermain F2P ya. Bermain gratisan. Kita baca-baca aja di sini kira-kira apa peradaban yang paling cocok. Tentunya buat saran aja ke teman-teman terutama para pemula ya. Yang paling cocok untuk memulai membuat akun, kita pilih kerajaan Tiongkok ya. Ini bisa di skip aja ya guys. Ya, setelah kita skip tutorialnya, seperti biasa kita upgrade dulu. Pertama CH ya. Kita speed up aja guys, mumpung masih bentar-bentar gitu ya. Juga kita pasang-pasangin bangunan-bangunan yang udah kebuka ya guys. Di awal-awal itu biasanya kalau gua sih suka upgradein dulu semuanya ini sampai mentok dulu guys, setelah CH gitu ya. Dan ternyata karena gue baru mulai lagi bikin akun setelah lama, sekarang ada beberapa hal yang berubah ya guys. Jadi di awal itu kita gak bisa masuk aliansi guys, jadi harus nunggu ke CH berapa itu ya biar bisa masuk aliansi. Karena keuntungan dari masuk aliansi itu kan enak, ketika kita upgrade bangunan itu kan kita dibantu tuh sama help. Nah, ketika dibantu kan bisa jadi lebih cepat gitu. Nah, kita buka-buka juga, ternyata untuk sekarang ini kayaknya ada kemudahan buat dapetin cowok-cowok di awal gitu ya. Nah, kalau gameplay gue sih, gue gak enak nih kalau lihat yang kayak gini nih, pohon-pohon kayak gini nih. Kerasa gimana gitu ya kota. Jadi selalu dibersihin guys. Seperti biasa kita mulai dengan melakukan kegiatan rutin di ROK, yaitu open kabut open map dengan buka-bukain kabut, terus bunuh-bunuhin barbarian ya, untuk naikin level daripada komandan kita guys. Di awal paling penting itu naikin CH secepat mungkin ya, kalau bisa ke level 16 secepat-cepatnya gitu, biar power kita itu cepat naiknya guys. Karena di ROK itu kan yang paling penting adalah power ya, di awal-awal tentu, biar kita bisa masuk ke aliansi yang kalau bisa ke top 1 gitu ya, biar banyak keuntungan nantinya ya. Untuk komandan ini juga harus dipercepat ya buat naikin level komandan. Terus kita isi talentnya, pakai aja buku guys. Di awal-awal itu pakai aja ke komandan yang utama kita ya. Kalau bisa level 10 semua komandan gitu. Kalau udah rata level 10, baru kita naikin komandan yang lain gitu. Cara buat naikin level komandan ya tentu kita bunuhin barbarian guys. Nanti kita dapat buku XP ya buat naikin level komandan. Karena di level komandan ini atau komandan kita semakin tinggi itu, power kita itu lebih cepat naiknya guys dari komandan ya. Karena ini lama, jadi kita speed up aja guys. Kita naikin level aula kota atau city hall kita ya, biar kita bisa masuk ke aliansi guys. Nah, sekarang sudah masuk zaman perunggu, kita udah bisa masuk aliansi guys. Nah kan, muncul kita bisa masuk ke aliansi. Nantinya kalau kita sudah masuk aliansi itu akan banyak help guys, jadi kita cari aja yang bisa bergabung gitu, yang nggak perlu melamar. Nah, langsung bergabung dan member atau anggotanya itu lumayan banyak gitu ya. Kita cari-cari di sini guys. Nah, kita masuk ke sini aja. Nah, dan kita juga dapat reward games ya.
Nah, kita dapat bantuan nih, help, biar bangunan kita cepet selesai gitu ya guys. Nah, sedikit tip, ketika kita upgrade itu kita pencet helpnya, jadi bangunan kita itu bakal lebih cepat tuh guys, tuh kan langsung selesai sekejap mata ketika ada help guys. Nah, kita upgrade lagi, kita coba pencet lagi, lalu biasanya cepet nih guys, langsung selesai gitu bangunan. Nah kan langsung cepet selesainya ya. Kita pencet lagi guys. Nah, ini keuntungan daripada ketika kita masuk ke aliansi gitu. Kalau aliansinya ya random aja guys, di awal-awal itu gak usah muluk-muluk ya cari aliansi top 1, susah juga kita nyarinya guys. Jadi di awal-awal kita masuk aliansi apa aja, yang penting membernya aktif gitu ya, jadi bisa ngasih help ke kita saat kita upgrade bangunan. Nah, di awal-awal biasanya kalau gameplay gue sih gini guys, jadi di upgrade dulu semua pelatihan gitu ke level mentok, biar pasukan yang kita latih itu banyak gitu guys. Nah kan ini cepet tuh, bangunan-bangunan itu jadi cepet selesainya ketika kita berada di aliansi ya. Sekalian juga sambil barbarian ya, buat naikin level komandan. Nah, sekarang VIP kita udah bisa kebuka. Sekarang VIP level 0 ya. Kita pakai gamesnya guys. Pokoknya games itu ini buat pemain baru ya. Kalau pemain lama dan spender itu terserah kalian lah. Ini buat para pemain baru. Jangan pernah gunain games kalian kecuali buat VIP guys. VIP terus, kejar sampai minimal level 6 dulu dah. Level 6 dulu. Nah, nanti setelah level 6 kejar lagi minimal ke level 10 atau level 12 gitu ya. Nah, kalau udah level 12 itu berarti kalian juga udah jago main guys. Kalau di VIP 12, kalau kalian udah VIP 12 itu yakin kalian udah jago main guys. Jadi gak usah nonton lagi lah, nonton video tutorial kayak gini guys. Ini canggihnya game ROK itu. Jadi sebenarnya gamenya itu game santai guys, game santai, game bapak-bapak lah rata-rata itu. Bocah-bocah itu kadang-kadang bosen guys main game ini guys, karena emang ngebosenin itu main game ROK. Cuman canggihnya itu orang-orang itu sampai gak bisa tidur guys kalau main ROK, apalagi yang awal-awal pemula ya, dan selalu ketagihan gitu buat buka lagi entah gimana tuh, karena ada hal-hal yang kompleks gitu di game ROK ini. Ketika lu memulai dengan cara yang salah, nah nanti lu juga yang bakal nyesel gitu sama akun lu. Jadi saran gue sih, kalau memang lu di awal-awal main dan lu pemula, belum pernah main ROK sebelumnya, terus lu install ROK dan main ROK, itu lu harus banyakin nonton video tutorial kayak gini guys. Atau minimal lu tanya-tanya lah di chat-chat aliansi, tanya-tanya gimana sih kalau yang lu gak tahu gitu, apa yang lu gak tahu, apa ya, jangan malu buat bertanya gitu guys, jangan malu buat bertanya. Dan kebanyakan pemain ROK itu pasti ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemain baru guys, pasti diarahin guys. Ini pengalaman gue aja gitu ya, setiap gue bikin akun baru dan gue ngaku sebagai newbie, itu pasti ada yang ngasih tahu cara-caranya kayak gimana ya. Nah, sedikit tips juga buat para pemain baru di ROK ini, lu jangan pernah bosen buat open kabut. Open kabut setiap hari, setiap lu login itu harus, kalau baru-baru main gitu ya, harus open kabut. Dan biar lebih cepat, biasanya gue upgradein dulu nih scouting ya, bangunan ini, bangunan buat scout ya, buat
buat open kabut gitu. Jadi biar kotak-kotak kabutnya itu kebukanya lebih lebar gitu guys. Yang kedua rumah sakit biasanya. Ini buat meningkatin power kita lebih cepat guys, karena rumah sakit itu ningkatin power bangunannya cepet gitu. Jadi ada 3 apa 4 ya di Eroka, apa beberapa bangunan itu kalau kita upgrade itu nilai powernya itu tinggi banget guys ya. Salah satunya rumah sakit, terus dinding ya. Yang pertama ya paling utama ya CH ya, atau City Hall kita ya. Tapi dari rumah sakit juga itu guys gede. Jadi biasanya kalau gue sih diratain gitu rumah sakit, bangunan-bangunan, terutama di awal kayak gini ya. Kalau di awal itu pasti gue ratain dulu semua nih. Biasanya sampai level 7, CH 7 gitu. Gue ratain semua tuh. Jadi bangunan semua yang ada di CH 7 gue ratain semua guys. Nah, jangan lupa game selalu dipakai ke VIP. Di awal-awal game selalu dipakai ke VIP, jangan ke yang lain, apalagi beli-beli speed up ya. Gak jelas. Nah, buat di awal-awal itu yang paling gede buat naikin power itu komandan ya guys. Kita upgrade aja ini level-level skillnya. Lalu buku itu pakai aja buat upgradein komandan kita biar levelnya tinggi dan ngasih power ke akun kita itu lebih cepat gitu. Dan jangan lupa isi talentnya juga ya. Nah, nanti untuk bahasan talent ada video tersendiri guys. Kalau lo suka sama video kayak gini, lo tinggal subscribe aja channel ini. Nanti komen-komen juga ya buat tips-tips selanjutnya. Mungkin sampai sini dulu guys untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya guys.